Kita hidup di negara yang makanannya relatif mudah untuk ditemukan. Hampir setiap jalan selalu ada nasi, mie, gorengan, minuman manis, warung makan dan berbagai jajanan yang bisa dibeli dengan harga yang relatif terjangkau. Makanan begitu mudah ditemukan, begitu mudah dibeli, dan yang paling penting, begitu mudah membuat kita kenyang. Tetapi mungkin disitulah persoalannya. Kenyang ternyata tidak selalu berarti cukup. Kita bisa mengisi perut dengan sepiring nasi yang besar, menambah mie, beberapa potong lauk yang digoreng, lalu menutupnya dengan teh atau kopi manis. Perut terisi, energi didapat, dan rasa lapar menghilang. Bagi seseorang yang sejak pagi harus bekerja di bawah matahari, mengangkat barang, membangun rumah, mengendarai kendaraan, atau berdiri berjam-jam di tempat kerja, makanan seperti ini tentu memiliki fungsi yang nyata. Tubuh mereka membutuhkan energi, dan karbohidrat memang merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan tubuh untuk bekerja. Namun, tubuh tidak hanya membutuhkan kalori, ia membutuhkan protein yang membangun dan memperbaiki jaringan, serat, vitamin, mineral, serta berbagai zat gizi lain yang menentukan bagaimana tubuh bekerja dalam jangka panjang. Makanan yang paling mudah ditemukan dan paling mudah mengenyangkan tidak selalu menjadi makanan yang paling mampu memenuhi kebutuhan gizi kita. Persoalannya bukan karena nasi itu buruk atau karena karbohidrat adalah musuh kesehatan. Persoalannya muncul ketika makanan murah dan cepat mengenyangkan menjadi pusat dari pola makan, sementara sumber protein, sayuran, buah, dan berbagai zat gizi lain justru menjadi pelengkap. Bagi orang yang harus menghitung pengeluaran setiap hari, pilihan makanan tidak sesederhana memilih mana yang paling sehat. Ada harga yang harus dibayar, ada waktu yang terbatas, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan ada kebutuhan untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan hari ini cukup untuk membuat tubuh tetap mampu bekerja sampai besok. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa orang Indonesia suka makan nasi. Pertanyaannya adalah mengapa makanan yang paling mudah membuat kita kenyang seringkali menjadi pilihan yang paling mudah dan paling murah. Karena ketika kita mulai mencari jawabannya, ia membawa kita kepada cara kita bekerja, berapa besar pendapatan yang kita terima, berapa banyak makanan yang mampu kita beli, bagaimana harga pangan terbentuk, bagaimana negara mengatur pangan, dan bagaimana industri menentukan makanan apa yang paling mudah sampai ke tangan kita. Apa yang ada di atas piring kita bukan hanya persoalan selera, ia juga merupakan hasil rekayasa dari sebuah sistem. Untuk memahami mengapa pola makan seperti ini begitu mudah ditemukan, kita harus melihat hubungan yang sederhana antara kebutuhan tubuh dan kemampuan ekonomi. Tubuh membutuhkan energi sekaligus berbagai zat gizi, tetapi manusia tidak membeli makanan berdasarkan tabel kebutuhan biologis. Kita membelinya dengan uang. Dan ketika anggaran terbatas, makanan yang mampu memberikan energi dalam jumlah besar dengan harga yang terjangkau memiliki keunggulan yang sangat nyata. Nasi mudah didapat, mie mudah disimpan dan dimasak, tepung dapat diubah menjadi berbagai jenis makanan, sementara gula dan minyak membuat makanan lebih mudah diproduksi, dijual, dan dikonsumsi. Dalam kondisi seperti ini, pilihan makanan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh apa yang paling ideal bagi tubuh, tetapi oleh apa yang paling mungkin dibeli dan disiapkan dalam kehidupan sehari-hari. Data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga menunjukkan besarnya posisi pangan pokok dan makanan jadi dalam pengeluaran masyarakat, terutama pada rumah tangga berpendapatan lebih rendah. Bagi keluarga beranggotakan 4 orang, biaya makanan yang cukup beragam dapat mencapai jutaan rupiah dalam sebulan, bahkan sebelum biaya tempat tinggal, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya dihitung. Pertanyaan mana yang paling sehat harus berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih menentukan, mana yang masih sanggup untuk dibeli. Disinilah makanan memasuki wilayah ekonomi politik. Karl Marx dalam Das Kapital menjelaskan konsep reproduksi tenaga kerja. Seorang pekerja membutuhkan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan berbagai kebutuhan hidup agar mampu mempertahankan tenaga kerjanya dan kembali bekerja. Tenaga kerja dengan demikian memiliki kebutuhan material yang harus terus dipenuhi. Ketika kebutuhan dasar menjadi mahal, biaya untuk mempertahankan kehidupan pekerja ikut meningkat. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar dapat diperoleh dengan biaya yang relatif rendah, biaya sosial untuk mempertahankan tenaga kerja juga dapat ditekan. Ini bukan berarti ada satu pihak yang secara sederhana merancang makanan rumah agar pekerja dapat dibayar murah. Mekanismenya jauh lebih luas. Kebutuhan masyarakat menciptakan pasar, pasar mendorong produksi dalam skala besar, dan industri kemudian mencari cara untuk membuat makanan semakin murah
tahan lama, mudah diproses, dan mudah didistribusikan. Raj Patel menyebut salah satu kontradiksi sistem pangan modern melalui istilah stuffed dan starved, kondisi di mana manusia dapat hidup dalam lingkungan yang dipenuhi makanan tetapi tetap mengalami kekurangan gizi, bukan karena makanan tidak ada, melainkan karena ketersediaan kalori tidak selalu berarti ketersediaan nutrisi. Pada titik ini, piring makan kita mulai terlihat berbeda. Nasi yang menggunung, mie instan, gorengan, dan minuman manis bukan lagi sekedar kumpulan pilihan individual. Semuanya berada di dalam lingkungan pangan yang dibentuk oleh harga, pendapatan, waktu, industri, distribusi, dan kebijakan. Kita memang memilih makanan, tetapi kita memilihnya dari pilihan-pilihan yang terlebih dahulu tersedia bagi kita. Kalau makanan murah hari ini terasa seperti sesuatu yang alamiah, kita perlu melihat sedikit ke belakang. Kepulauan Nusantara pernah memiliki lanskap pangan yang jauh lebih beragam. Di Papua dan sebagian Maluku, sagu menjadi sumber pangan penting. Di Nusa Tenggara, jagung dan sorghum telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sementara di berbagai wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, singkong, talas, ubi jalar, dan berbagai tanaman pangan lokal juga menjadi sumber energi sehari-hari. Keberagaman pangan bukanlah gagasan baru yang sedang coba kita hidupkan kembali. Ia pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebuah negara yang begitu beragam akhirnya membangun kebiasaan pangan yang begitu bergantung pada beberapa komoditas tertentu? Salah satu titik balik terbesarnya terjadi ketika negara mulai melihat beras bukan hanya sebagai makanan tetapi sebagai persoalan politik. Pada masa Orde Baru, stabilitas harga dan ketersediaan beras menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Pengalaman gejolak ekonomi dan politik pada pertengahan 1960-an membuat pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan pokok, terutama beras, agar tetap terkendali. Melalui revolusi hijau, pembangunan irigasi, penggunaan varietas unggul, subsidi input pertanian, perluasan produksi, serta pembentukan bulog sebagai salah satu instrumen penting dalam pengelolaan pangan, negara membangun sistem yang membuat produksi dan distribusi beras semakin terorganisir. Kebijakan tersebut memiliki keberhasilan yang nyata. Produksi beras meningkat, Indonesia bahkan pernah mencapai swasembada beras, dan risiko kelangkaan pangan yang sebelumnya menjadi masalah besar dapat ditekan. Tetapi keberhasilan itu juga memiliki konsekuensi. Ketika beras semakin berhasil ditempatkan sebagai pangan nasional, makanan pokok lain semakin sulit memperoleh posisi yang sama dalam produksi, distribusi, dan persepsi masyarakat. Sagu, jagung, singkong, dan pangan lokal lainnya tidak serta-merta menghilang, tetapi di banyak tempat kehilangan sebagian statusnya sebagai makanan utama. Nasi kemudian tidak hanya menjadi sumber energi, melainkan juga menjadi gambaran tentang seperti apa makanan yang dianggap layak dan modern. Proses inilah yang kemudian sering disebut sebagai berasifikasi. Bukan sekedar bertambahnya produksi beras, tetapi terbentuknya kebiasaan nasional yang semakin berpusat pada beras. Namun, cerita tidak berhenti pada beras. Ketika konsumsi beras semakin mengakar, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pangan global. Salah satu komoditas yang kemudian mengisi ruang tersebut bukanlah tanaman yang tumbuh dari tanah Nusantara, melainkan gandum. Indonesia tidak memiliki kondisi agroklimat yang memungkinkan produksi gandum komersial dalam skala besar seperti negara-negara beriklim sedang. Karena itu, kebutuhan gandum untuk industri pangan sebagian besar dipenuhi melalui impor. Tetapi gandum tidak harus hadir sebagai gandum. Ia digiling menjadi tepung dan kemudian berubah menjadi roti, biskuit, kue, berbagai gorengan, dan terutama mie instan. Disinilah industri mengubah karakter sebuah komoditas. Gandum tidak perlu menggantikan nasi sebagai makanan pokok secara langsung. Ia cukup hadir dalam bentuk produksi yang murah, praktis, tahan lama, mudah disimpan, dan mudah didistribusikan. Mie instan adalah contoh paling jelas. Ia tidak membutuhkan waktu memasak yang panjang, tidak cepat rusak, dapat disimpan berbulan-bulan, dan dapat ditemukan hampir di mana saja. Tepung kemudian masuk bukan hanya ke dapur rumah tangga, tetapi ke warung, pasar, kantin, restoran, industri makanan, hingga berbagai jajanan yang kita konsumsi setiap hari. Jika beras memperoleh kekuatan terutama melalui kebijakan pangan negara, gandum memperoleh kekuatannya melalui perdagangan dan industri pengolahan. Di titik ini, teori food regime yang dikembangkan Harry Friedman dan Philip
McMichael membantu kita melihat persoalan dalam skala yang lebih besar. Sistem pangan modern tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan perdagangan internasional, negara, agribisnis, industri pengolahan, tenaga kerja, dan jaringan distribusi. Sebungkus mie yang dimakan seorang pekerja di sebuah kota di Indonesia sebenarnya membawa rantai ekonomi yang panjang. Gandum ditanam di negara lain, diperdagangkan lintas negara, masuk melalui pelabuhan, digiling menjadi tepung, diproses oleh industri, dikemas, didistribusikan, kemudian berakhir di warung tempat produk itu dibeli. Apa yang terlihat sederhana di meja makan sebenarnya merupakan ujung dari sistem ekonomi yang bergerak melintasi batas negara. Semakin efisien rantai tersebut, semakin mudah produk pangan diproduksi dalam jumlah besar, disimpan, dipindahkan, dan dijual dengan harga yang dapat diterima konsumen. Disinilah makanan industri memperoleh keunggulan yang besar, bukan karena masyarakat tiba-tiba berhenti menyukai pangan lokal, tetapi karena sistem modern membuat beberapa jenis pangan jauh lebih mudah tersedia dibandingkan yang lain. Beras tetap menjadi fondasi utama, sementara gandum dan tepung terus memperluas ruangnya melalui produk-produk yang praktis dan murah. Angka konsumsi mie instan Indonesia yang mencapai belasan miliar porsi per tahun menunjukkan skala perubahan tersebut. Persoalannya kemudian bukan lagi apakah nasi lebih baik daripada mie atau apakah pangan lokal harus menggantikan semua makanan modern. Pertanyaannya adalah berapa banyak pilihan pangan yang benar-benar kita miliki ketika sebagian besar pilihan yang murah dan mudah telah dibentuk oleh sistem produksi tertentu. Disinilah persoalan pangan berubah menjadi persoalan kedaulatan. Bukan karena masyarakat kehilangan seluruh pangan lokalnya, tetapi karena semakin sempit pilihan pangan yang dapat diperoleh secara mudah dan terjangkau, semakin kecil pula ruang masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang mereka makan. Apa yang terlihat seperti pilihan pribadi di meja makan ternyata dibentuk oleh keputusan yang dibuat jauh sebelum makanan itu sampai ke piring kita. Setiap sistem memiliki sesuatu yang tidak selalu tercatat dalam harga. Untuk industri, makanan murah dan efisien adalah keberhasilan produksi. Untuk konsumen, ia adalah cara memenuhi kebutuhan hari ini. Tetapi tubuh manusia memiliki horizon waktu yang berbeda. Tubuh tidak menghitung harga sebungkus mie dalam rupiah. Tubuh merespon apa yang dikonsumsi berulang kali selama bertahun-tahun. Pola makan yang terus-menerus didominasi makanan padat energi tetapi miskin keragaman zat gizi, terutama ketika disertai konsumsi gula berlebih, rendah serat, kurang aktivitas fisik, dan berbagai faktor risiko lainnya dapat meningkatkan risiko penyakit metabolik, diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya tentu tidak muncul hanya karena satu piring nasi atau satu bungkus mie instan. Tetapi ketika pola konsumsi tertentu menjadi bagian dari kehidupan selama bertahun-tahun, persoalannya tidak lagi berhenti pada keputusan makan individual. Ia mulai menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Indonesia sendiri menghadapi beban penyakit tidak menular yang semakin besar. Jumlah orang yang hidup dengan diabetes telah mencapai puluhan juta menurut berbagai estimasi internasional, menempatkan Indonesia di antara negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia. Tetapi angka-angka tersebut seharusnya tidak dibaca sebagai bukti bahwa satu jenis makanan telah menyebabkan jutaan orang sakit. Penyakit metabolik memiliki penyebab yang kompleks. Justru kompleksitas itulah yang membuat lingkungan pangan menjadi penting. Ketika makanan dengan kepadatan energi tinggi, gula tambahan, rendah serat, dan minim keragaman tersedia dengan sangat mudah, sementara pilihan makanan yang lebih beragam membutuhkan biaya, waktu, dan akses yang lebih besar, maka resiko kesehatan tidak lagi hanya ditentukan oleh pengetahuan seseorang tentang gizi. Disinilah ketimpangan pangan terlihat dalam bentuk yang berbeda, bukan hanya dari siapa yang makan lebih banyak, tetapi dari siapa yang memiliki lebih banyak pilihan. Seseorang dengan pendapatan tinggi memiliki ruang yang lebih besar untuk membeli sumber protein, membeli buah dan sayuran secara rutin, memiliki waktu memasak, berolahraga, melakukan pemeriksaan kesehatan, atau mengubah pola makan ketika muncul tanda-tanda masalah. Sementara seorang yang seluruh pendapatannya harus dibagi untuk tempat tinggal, transportasi, pendidikan anak, listrik, dan kebutuhan lain mungkin harus terlebih dahulu memastikan bahwa makanan hari ini cukup untuk seluruh keluarga. Pengetahuan tentang makanan sehat memang penting, tetapi pengetahuan tidak otomatis menciptakan kemampuan untuk membelinya. Kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar, siapa yang membayar ketika konsekuensi kesehatan akhirnya muncul? Sebungkus makanan dapat dibeli dengan harga beberapa ribu rupiah dan habis dalam hitungan menit. Tetapi penyakit kronis yang berkembang selama bertahun-tahun membutuhkan pemeriksaan, obat,
konsultasi, dan dalam kondisi tertentu tindakan medis yang mahal. Biaya tersebut tidak selalu berhenti pada individu yang mengkonsumsi makanan. Sebagiannya masuk ke dalam sistem jaminan kesehatan, rumah sakit, anggaran publik, dan pengeluaran keluarga. Dengan demikian, sebagian biaya dari sistem pangan dapat berpindah dari tempat konsumsi ke tempat lain, dari meja makan ke rumah sakit, dari pengeluaran harian ke pembiayaan kesehatan, dan dari individu ke sistem yang ditanggung secara kolektif. Tentu saja, kita tidak bisa menyalahkan satu makanan atau satu industri atas seluruh penyakit metabolik di Indonesia. Nasi bukan penyebab tunggal diabetes, mie instan bukan penyebab tunggal gagal ginjal, gorengan bukan penjelasan tunggal bagi buruknya kesehatan masyarakat. Menyederhanakan persoalan seperti itu justru akan menghilangkan inti masalah. Yang perlu dilihat adalah lingkungan pangan secara keseluruhan, harga, akses, waktu, pendapatan, kebiasaan, industri distribusi, pendidikan, dan kebijakan yang bersama-sama membentuk pilihan konsumsi masyarakat. Dan setelah perjalanan ini, kita akhirnya dapat melihat makanan dengan cara yang berbeda. Pangan bukan hanya sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan rasa lapar. Ia membangun tubuh seorang anak, mempertahankan kemampuan seorang pekerja untuk bekerja, mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang selama puluhan tahun, dan menentukan apakah manusia memiliki cukup energi dan zat gizi untuk belajar, berpikir, dan bergerak. Karena itu, ketahanan pangan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah rakyat sudah makan atau belum. Pertanyaan yang lebih penting adalah makanan seperti apa yang mampu membuat manusia hidup dengan sehat. Pada akhirnya, persoalan pangan bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam perut. Ia adalah tentang bagaimana sebuah masyarakat memandang kehidupan manusia. Tetapi jika ukuran keberhasilan kita hanya berhenti pada seberapa murah seseorang bisa merasakan kenyang, maka definisi kita tentang ketahanan pangan masih terlalu kecil. Manusia tidak hidup hanya untuk memiliki cukup energi agar bisa bekerja kembali besok pagi. Dan mungkin ukuran paling sederhana dari sebuah sistem pangan yang benar-benar berhasil bukanlah seberapa murah ia dapat membuat rakyatnya kenyang, melainkan seberapa sedikit manusia yang harus mengorbankan kesehatan mereka hanya untuk mampu makan dengan layak.